Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harwati Hamzah, mahasiswi PPG Universitas 11 Maret. Kategori 1 tahun 2022. Jurusan Bimbingan dan Konseling. Inilah hasil praktek pengalaman lapangan saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Wah, hari ini wajahnya semua cerah-cerah ya. Mustamil, apa kabar Mustamil? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, semuanya baik ya? Baik. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu meminta kesediaan Kak Hafid untuk memimpin doa. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu sudah menerima surat pernyataan kalian ya, bahwa kalian setuju untuk mengikuti bimbingan ini. Terima kasih Kak David tadi sudah memimpin doa ya. Sama-sama Bu. Untuk lebih akrab lagi, sebaiknya kita perkenalan dulu. Ibu tahu kalian pasti sudah saling kenal, tapi alangkah baiknya kita lebih mengakrabkan lagi sebelum kita memulai bimbingan ini. Dimulai dari Kak Niki, silahkan sebut nama dan cita-citanya ya. Perkenalkan, nama saya Nikita. Cita-cita saya adalah menjadi seorang programmer. Jadi teman-teman, perkenalkan kembali, nama saya Andira Guinet. Cita-cita saya ingin menjadi duta besar. Wah, luar biasa ya. Teman-teman dan Ibu Guru, perkenalkan nama saya Bustamil Anwar Fauzi. Insya Allah saya bercita-cita ingin bersekolah di Akademi Kepolisian dan ingin menjadi abdi negara. Amin. Amin. Amin dong semuanya, amin. Amin. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Habib Tariri. Cita-cita saya ingin menjadi seorang UPDN. Amin ya, amin. 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 Perkenalkan, nama saya Nikita Sarasati. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter. Amin. Amin. Luar biasa ya semua cita-citanya. Lanjut Iya. Kak Ruth. Perkenalkan, nama saya Ruth Naomi Esther Tompul. Cita-cita saya ingin menjadi seorang intel negara. Amin. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Cita-citanya luar biasa ya. Nah, kan sudah perkenalan ya. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Ada yang sudah pernah dengar apa itu konseling kelompok? Belum. Belum ya? Iya. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah di mana kita membentuk satu kelompok dengan berbagai masalah atau masalah yang sama. Nah, di situ nanti kalian akan mengungkapkan semua permasalahan kalian dan kita akan menyelesaikan satu masalah yang kita anggap urgen atau yang kita anggap lebih penting untuk kita selesaikan pada kegiatan ini. Semuanya penting ya untuk diselesaikan, tapi bergiliran menurut dari persetujuan kita semua, ya, kesepakatan kita. Jadi untuk pertemuan ini misalnya, oh ya Bu, kita sepakat permasalahan ini yang akan kita selesaikan dulu. Nah, dalam BK itu seperti biasa Ibu selalu mengingatkan bahwa ada beberapa asas. Yang pertama asas keterbukaan. Nah, dalam konseling kelompok ini perlu sekali kakak-kakak semuanya terbuka dalam mengungkapkan atau menuangkan permasalahan kakak-kakak semua ya. Nah, yang kedua ada namanya asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu takut atau malu ya, karena apa yang kita bahas di sini itu tidak akan keluar dari anggota kelompok kita ini. Begitupun dengan kakak-kakak ya, Ibu berharap kalian tidak membawa hasil dari
kegiatan kita ini keluar dari ruangan ini ya. Nah, yang ketiga, asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah di mana kalian berhak mengeluarkan pendapat kalian, tapi sesuai dengan norma-norma yang ada. Misalnya apa coba? Saling menghargai pendapat teman ya, tidak menyinggung perasaan. Jadi seperti itu ya. Kok semuanya mengantuk? Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita ice breaking dulu ya. Ibu mau menguji konsentrasi kalian, fokusnya kalian. Jadi kalau ibu bilang pagi, tepuknya sekali ya, pagi. Siang tepuknya 2 kali, siang. Kalau malam tepuknya 3 kali, 1, 2, 3. Nah jadi kita ulang dulu ya, pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, pagi, siang. Luar biasa. Keren ya kalian semua. Nah, jadi sudah siap? Siap, Bu. Baiklah, dalam konseling ini kita akan memaksimalkan waktu selama 45 menit ke depan. Kakak siap? Siap, Bu. Setelah kita mulai. Kita memulai dari permasalahan Kak Nikita ya. Tapi sebelumnya Ibu mau menyampaikan informasi sama kakak-kakak semua bahwa Ibu mengangkat tema ini sesuai dari buku masalah yang ada di ruang BK. Nah, kakak-kakak yang ada di sini semuanya memiliki permasalahan yang sama, yaitu sering terlambat datang ke sekolah. Tapi Ibu yakin walaupun pokok permasalahannya sama, pasti alasannya beda-beda ya. Nah ini nanti yang harus kalian tuangkan ke kelompok ini ya. Dan kita nanti lihat mana yang akan kita bahas. Dimulai dari Kak Nikita. Kak Nikita, alasannya apa sering datang terlambat ke sekolah? Ya Bu, jadi tiap pagi tuh kalau bangun saya tidak langsung siap-siap untuk sekolah. Pas bangun itu saya harus beres-beres rumah, habis itu bantu mama untuk siapkan jualan, terus antar adik ke sekolah, setelah itu baru balik ke rumah, baru saya siap-siap untuk sekolah. Makanya terlambat. Padat sekali ya. Kita tampung dulu. Kak Indira, silakan. Ya, jadi Bu, kalau untuk saya sendiri biasanya kalau malam-malam gitu habis kerja tugas suka capek gitu Ibu, bosan. Jadi kita cari hiburan dulu kayak nonton YouTube, nonton drakor. Jadi kadang nonton gitu sampai kita tersadar waktu dan itu sudah malam, terlambat sekali untuk tidur. Jadi kalau pagi-pagi biasa terlambat bangun, jadi ya terlambat ke sekolah lagi. Wah, kita drakor ya. Sekalian K-pop, Ibu. Ya, apa istilahnya? K-pop. Iya, K-pop ya. Oh, jadi Kak Andira ini K-pop ya? banget ya. Lanjut. Ya Bu, alasan saya terlambat karena saya mempunyai sindrom insomnia. Ya, Insomnia. susah tidur kalau malam hari. Iya. Ya, jadi bisa dimaklumi itu. Sudah lama itu Kak? Dari sekiranya dari kelas 1 SMP. Sudah lama sekali ya, sudah mau 4 tahun, berarti 5 tahun ya? Iya. Slip kolon dulu. Lanjut lagi Kak. Ya, jadi Ibu, permasalahan saya itu karena saya sering main game. Karena game itu kayak membuat ketagihan gitu loh Ibu. Jadi kayak tiap kali kita main itu kayak kecanduan sekali gitu Ibu. Nah, Jadi game lovers ya istilahnya ya. Gamers. Gamers ya. Oh. Pantas di pojok katanya ada tulisan Hero Game tuh. Dia harus saya gitu menekan lampu gitu. Ya lanjut Kak Sarah, kita tampung dulu ya semuanya ya. Iya. Kalau saya sering terlambat karena biasa ini mandinya lama Ibu, soalnya waktu di kamar mandi tuh pas mau punya mandi tidak langsung mandi, tapi kayak sebelum mandi tuh ada nyanyi dulu, menghayal, jadi waktu mandinya tuh kayak lama gitu Ibu, makanya sering terlambat kalau ada kamar mandi. Jadi ada konser mini dulu ya dalam kamar mandi ya baru ke sekolah. mau jadi artis. mau jadi artis. Artis kamar mandi. Masuk kamar mandi ya. Nah, lanjut dulu Kak Ruth. Kalau saya tuh sering bangunnya telat gitu Ibu, jadi sebenarnya udah bangun pagi tapi pas alarm bunyi tuh tunda 10 menit, tunda 5 menit, jadi akhirnya bangunnya terlambat gitu. Dikit lagi begitu ya, akhirnya kebablasan. Paling slip call ini. Mungkin malamnya kali ya, sering teleponan ya. Ya, jadi bangunnya Jadi bangunnya terlambat.
Ya, Ibu sudah mendengarkan semua dan semuanya sudah mendengarkan kan? Ya. Masalah masing-masing temannya. Jadi Ibu minta kesepakatan kalian semua masalah siapa yang kita selesaikan sekarang. Mungkin di kita kali ya. Iya nih kita sih. Nikita. Iya Bu. Semuanya setuju? Setuju Bu. Jadi kita sepakat untuk hari ini kita menyelesaikan masalah Kak Niki ya. Iya. Nah, ya sudah kalau begitu. Baiklah Kak Niki. Aduh, pegel Ibu. Bisa diulang lagi tadi masalahnya bagaimana? Ya, jadi ibu kalau saya bangun pagi itu kayak tidak lampu siap-siap untuk sekolah. Jadi bangun itu harus beres-beres rumah dulu. Habis itu bantu mama untuk siapkan jualan. Setelah itu antar adik ke sekolah, balik lagi ke rumah, baru siap-siap ke sekolah. Makanya terlambat terus setiap hari. Hari ya, itu harus setiap hari ini kita yang antar adik ke sekolah. Iya. Gimana teman-teman? Ada apa cara lain? Misalnya ada cara untuk supaya tidak terlambat begitu. Misalnya ada cara lain. Misalnya ide pemikiran lain gitu untuk menyelesaikan hal-hal dari rumah begitu. Mungkin Ibu meluruskan upaya apa yang pernah Kak Nikita lakukan begitu supaya tidak terlambat. Pernah saya sudah coba bangun pagi, bahkan sudah subuh sekali saya bangun, tapi tetap saya terlambat karena banyak sekali yang harus dikerjakan. Bagaimana Kak Saras? Gimana? Mungkin kalau menurut saya Ibu untuk antar adiknya mungkin bisa kasih kakaknya atau juga bapaknya gitu biar kita juga bisa diselesaikan pekerjaan rumah saja, tidak perlu untuk antar adik, biar pekerjaan rumah dia langsung siap-siap langsung berangkat ke sekolah gitu. Daripada kalau antar adiknya kan nanti jadi buang waktu kerjanya 2 kali lagi gitu. Di rumah ini kita punya kakak. Wah, ini lagi jadi masalah. Gimana dong Kak Ruth ya? Atau mungkin di kita mungkin bisa buat ini list gitu, apa dulu yang ketika bangun pagi mau dikerjain yang pertama apa sampai nanti antar adik, atau mungkin pas adik siap-siap kamu juga ikut siap-siap, jadi pas pulang antar adik kamu bisa langsung jalan ke sekolah sama-sama atau sama-sama jalan ke sekolah, antar adik langsung ke sekolah. Mungkin agar biar tidak membuang-buang waktu, biar tidak kerja 2 kali. Iya, tapi kita harus tahu juga ya, membantu adik itu cuma salah satunya ya. Maksudnya membantu ibu jualan itu kayak gimana? Jadi habis beres-beres rumah kan mama juga jualan kue tuh ibu di pasar gitu. Itu nanti bantu siapkan bahan-bahannya, bantu mama buat, habis itu siapkan barang-barang buat nanti dibawa ke pasar. Dengar tuh K-pop. Banyak sekali waktu kamu yang terbuang ya. Kasihan banget Kak Nikita ini. Jadi maksudnya selama Kak Nikita terlambat itu pernah itu mencoba upaya-upaya, tapi belum bisa ya. Jadi gimana dong Kakak, ada usulan lagi buat Kak Nikita? Gimana? Kalau yang tadi kan Nikita bilang pagi-pagi harus siapkan bahan-bahan buat bikin kue toh. Itu gimana kalau siapkan bahan-bahannya dari malam aja gitu? Dari malam, bahan-bahannya kan disiapkan, ditaruh di atas meja langsung di kontainer, kan paginya bisa langsung diracik adonannya toh. Daripada dari pagi-pagi nanti makan waktu lagi. Jadi kesannya terburu-buru gitu, biar waktu. Wah hebat ya. Iya. Ini apa masukan dari K-pop? Ini mungkin karena keseringan banyak nonton drama, tapi keren juga ya. Gimana Kak Nikita? Saran temennya? Ya sih Bu, bisa dicoba juga. Jadi selama ini ternyata banyak juga yang saya lakukan tuh belum tepat gitu. Jadi makasih saran-saran dari teman-teman, kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Jadi kalau malam itu saran teman-teman semuanya sudah dipersiapkan. Jadi paginya itu tinggal antar adik ke sekolah ya? Iya. Tapi Ibu mau tanya, kemarin itu upaya apa saja yang sudah dilakukan? Apa yang pernah Kak Nikita lakukan dan belum berhasil begitu? Itu yang bangun subuh itu sudah subuh sekali juga, tapi tetap terlambat ke sekolah. Ya, jadi kita bisa belajar ya dari pengalaman Kak Nikita ya. Begitu banyaknya waktunya Kak Hafid main ML, begitu banyaknya waktunya Kak Saras konser mini. Begitu banyak waktu yang ditunda-tunda sama Kak Ruth, Kak Hafid. Nah, dengan menyelesaikan satu masalah seperti ini kan bisa untuk kita semua kan? Kan pokok permasalahannya sama. Nah, ada saran lagi tidak buat Kak Nikita?
Mungkin bisa diperbincangkan juga dengan orang tuanya kita gitu. Jadi nanti kayak bagi-bagi ini saja kerjaan. Kalau misalnya ibu yang buat kue, kamu yang persiapkan adik, terus nanti pas sudah antar adik gitu, terus kamu bisa lanjut bantu ibu kalau misalnya masih ada sisa waktu, terus siap-siap ke sekolah gitu. Mungkin begitu, bisa bicara sama orang tua gitu. Kalau memang sering terlambat. Karena yang jadi permasalahan juga Kak kita di rumah tidak ada kakak ya. Pertama gitu. Coba ada kakak kita dengan adiknya. Adiknya sekolah di mana Kak Niki? Di SD Troy. Oh jadi agak jauh juga dari sekolah ya. Tapi kan searah ya. Iya. Jadi keren juga ya tadi apa masukan dari Kak Indira bahwa kalau malam itu semuanya dipersiapkan. Jadi kalau pagi itu tinggal antarin adik ke sekolah dan kita sekalian ke sekolah juga. Kira-kira gimana? Bisa jadi solusi yang baik ya buat kita semua. Kalau Kak Hafid, gimana tanggapannya tentang padatnya jadwal Kak Nikita? Ya, kalau dari saya ya sebaiknya atur jadwal aja gitu, bagi-bagi waktu. Ya kayak gitu. Buat list ya. Ya buat list. Kalau kamu Samil, Saya juga setuju dengan tanggapan dari Kak Afid sih buat list jadwal. Misalnya kita bagi waktu macam jalan kayaknya dari jam 6 misalnya 30 menit lah jam 6 jam setengah dari jam 5.30 sampai jam 6 gitu 30 menit. Ya baru jam 6 sampai jam 7 kalau saya masuk sekolah itu mungkin di sela-sela waktu itu bisa antar adik ke sekolah gitu. jadi seperti itu ya. Nah sekarang Ibu mau tanya, tadi kan kalian sudah kasih saran nih sama Kak Nikita. Kalau bisa malamnya semua dipersiapkan. Kira-kira itu sudah menjadi solusi terbaik atau belum ya? Selagi mungkin belum pernah dicoba, bisa jadi itu jadi solusi yang terbaik ibu. Karena belum pernah dicoba kan, jadi nanti mungkin berikutnya kita bisa coba, terus nanti lihat perubahannya seperti apa begitu. Ya, boleh juga ya teman-temannya. Gimana? Iya, setuju. Ada nggak yang hampir sama dengan masalahnya? Yang mendekati? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang lain itu semuanya super sibuk dan menyibukkan diri. So sibuk. Besoknya kita nih Bu. Nah dari sini kalian harus mengambil apa ya hikmah ya bahwa ada yang benar-benar terlambat karena keadaan. Nah jadi ibu ingin kalian tuh lebih bersyukur lagi. Jadi secara tidak langsung walaupun kita ingin membahas masalahnya Kak Nikita hari ini juga buat kita semua ya. Kan kita semuanya sama nih masalahnya, hanya saja alasannya yang berbeda-beda ya. Tapi dari sini kita mungkin lebih bersyukur lagi. Ternyata ada yang mungkin ingin cepat-cepat ke sekolah tapi terhalang keadaan yang seperti ini ya. Terus ibu bagaimana? Kalau misalnya tentang sekolah, apakah mendukung begitu untuk pagi-pagi ke sekolah atau memang ibu yang menahan untuk membantu dulu? Sebenarnya mendukung, cuma kan kasihan juga kalau cuma mama nanti sendiri yang kerja, jadi harus bantu. Oh jadi inisiatif sendiri ya, luar biasa sekali. Saras gimana Saras? Saras bisa nggak kayak? Jadi seperti itu ya. Iya Bu. Jadi nanti dicoba saran dari teman-temannya, apakah itu bisa mengubah lagi ya atau bisa apa sih namanya? Meminimalisir keterlambatannya ini ya, keterlambatannya kita lagi ke sekolah. Gimana Andra? Ya, gitu saja ibu. Jadi itu ya, jadi semuanya dipersiapkan ya. Nah kalau begitu ibu ingin membagikan lembaran buat kalian semua. Kan sudah mengerti nih apa saja yang harus kita lakukan. Mungkin semuanya harus dipersiapkan baik-baik malamnya sebelum paginya kita beraktivitas sehingga kita tidak terlambat ke sekolah. Ya kita harus belajar dari pengalaman Kak kita ya. Jadi walaupun kita menyelesaikan masalahnya kan kita semuanya sudah tersentuh ya sebenarnya. Sudah tersentuh solusinya. Sudah ada gambaran ya. Nah ibu ingin membagikan jadwal rencana pagiku, mengatur waktuku menjadi lebih baik. Nah, jadi semua ini berhubungan ya dengan
masalah-masalah kakak-kakak semua, tidak hanya Nikita kan? Nah, jadi ibu ingin membagikan, cukup kakak-kakak mengisi hari Senin saja. Jadi dimulai dari kakak-kakak bangun tidur, jam berapa bangunnya ya, mandinya, sarapannya, hingga berangkat ke sekolah. Tapi untuk Kak Nikita, karena dia ada kegiatan lain, yaitu membantu ibu mengantar adik, ibu ingin Kak Nikita menuangkan di sini ya. Nah, jadi patokannya itu jam 7.00. Kalian sudah harus ke sekolah. Jadi sebelumnya itu mungkin jadwalnya yang dimajukan atau seperti apa ya? Nah, oke, ibu bagikan ya. Diisi sekarang, jadi nanti kita akan menempelnya di mading kedisiplinan kita yang kita buat sebagai hasil dari diskusi kita hari ini. Oke, bagus. Kontras warnanya dengan itu. Ada lagi yang belum? Jadi hanya untuk di pagi hari saja ya. Dari bangun tidur jam berapa, mandi jam berapa, sarapannya jam berapa, dan berangkat sekolahnya jam berapa ya. Terkhusus untuk Kak Nikita yang ada tambahan-tambahan jadwalnya silakan diisi ya Kak ya. Untuk hari ini kita mengisi di hari Senin saja ya Kak ya.
selesai. Saya sudah Bu. Saya sudah Bu. Oke, semuanya sudah selesai. Selesai Bu. Sip ya. Nah, kali ini berbeda ya bimbingan kita. Ibu ingin menuangkan semuanya di Madin Mini ini tentang hasil pertemuan kita hari ini. Jadi silakan kalian tempelkan jadwal kalian di sini. Enggak apa-apa, saling tindis-tindis. Jangan lupa tulis namanya ya. Begini ya. Oh, gimana kan? Ya, gini-gini yang enggak apa-apa. Namanya. Yang lain boleh? Bisa enggak? Namanya aja yang kelihatan ya. Apa lagi? Terus apa lagi? Intinya. Oke. Kalian sudah membuat jadwal, jadi nanti kalian bisa lihat ya apa yang kita hasil dari pertemuan kita hari ini. Nanti kalian bisa buka-buka di sini ya. Setelah Ibu lihat semuanya sudah paham kali ya dengan rencana yang lebih baik di pagi hari. Nah, Ibu ingin bertanya sama kelompok sama semuanya nih yang ada di kelompok ini. Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Hafid. Jadi saya bisa mengatur waktu lebih baik lagi dan ya kurangi aja main game gitu. Iya betul ya. Kak Nikita gimana? Kak Nikita? Dari konseling kelompok ini saya belajar banyak hal. Jadi saya sadar bahwa selama ini yang saya lakukan itu belum tepat. Jadi saya bisa merubah diri untuk lebih baik lagi ke depannya. Terus saya juga belajar bahwa agar saya itu bisa berani untuk mengungkapkan pendapat saya ke orang tua saya. Oh jadi selama ini kan kita nggak pernah bilang ke ibu kalau kan kita tuh terlambat. Oh begitu. Jadi itu harus ya. Jadi jadwal kalian itu kayak jadwal dari sekolah ya. Itu semua itu harus dikasih lihat ke orang tua. Karena secara tidak langsung itu orang tua juga harus berperan aktif dalam pendidikan kalian, terutama keterlambatan kalian itu ya. Karena kalau misalnya nih sudah lewat beberapa hari kalian tidak ke sekolah, tentunya nanti kan kita akan menyurati orang tua kalian. Nah, kalau kalian tidak mengkomunikasikan ini ke orang tua, nanti orang tuanya kaget ya. Yang lain juga ya seperti itu ya. Ya Bu. Gimana Kak Ruth? Kayaknya dari tadi Kak Ruth sudah mau menambahkan sesuatu nih. Gimana Kak Ruth perasaannya setelah mengikuti konseling ini? Lebih tahu caranya menghargai waktu supaya tidak menunda-nunda waktu. Belajar dari ini ya. Ibu saja berpikir, wah luar biasa sekali ya Kak kita ini dengan usianya yang seperti yang harusnya kalian bermain ya. Tapi dia harus membantu ibunya jualan dan mengurus adiknya juga. Ayahnya kerja di mana? Sudah Oh, maaf ya. Ternyata kami kita memang benar-benar membantu ibu ya. Gimana, Saras? Masih mau konser mini lagi? Masih mau konser mini? Gimana, Saras? Setelah Bimbingan konseling. ini saya sadar gitu ternyata yang lain waktu yang saya ngomong itu hanya sia-sia gitu yang sedangkan teman-teman lain itu waktunya tuh dipakai untuk hal-hal yang positif membantu orang tua. Kalau saya waktunya dipakai untuk konser atau kamar mandi kayak tidak berguna itu. Jadi mungkin dari sini saya bisa mengatur waktu mandi lagi, mungkin tidak buang waktu di kamar mandi. Gimana? Yang suka K-pop? Gimana? Ya gitu Bu. Jadi ngerti kalau teman-teman yang lain itu
waktunya bisa lebih berguna lagi untuk bantu orang tua, dan saya di kamar cuma nonton-nonton saja. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah memberikan saran. Jadi ya pasti nanti untuk kedepannya akan dicontoh dan untuk lebih baik lagi. Jadi itu kesimpulan kalian semua ya. Nah, jadi Ibu ingin kalian menyimpulkan kembali lagi lewat bentuk tulisan. Seperti yang Ibu bilang, kali ini pertemuan kita itu berbeda dengan pertemuan yang lainnya. Ibu ingin kalian membuat mading sebagai hasil pertemuan kita hari ini. Jadi tadi sudah disimpulkan secara lisan, sekarang secara tulisan lagi ya. Ibu akan membagikan kertas origami berwarna. Nanti silakan. Ada lagi yang belum? Menyimpulkan pertemuan kita hari ini, tapi dengan kata kunci, aku tidak terlambat lagi. Oke? Silakan. Terus nanti kakak tempelkan ke mading mini itu. Ibu penasaran ini sama yang sering main ML. Mainnya sama siapa, Kak Hafid? Sama teman, Bu. Kirain sama Kak Bustamil. Enggak ya? Tidak, Bu. Biasa juga sering mau Sama pacar mungkin. mabar ya. Kayaknya sering Tuh, yang mabar. insomnia tuh, yang insomnia. Ya sama dia ya. Ya, Sindrom nih, sindrom. sindrom sama pacar. Oh iya, sambil nulis-nulis Ibu pengen tanya nih sama Kak Bustamil itu nggak pernah coba ke dokter? Sempat pernah berusaha ke dokter, cuman ini lebih apa penyakit psikolog sih, Bu, dokter. Iya, lebih ke penyakit apa mental, Bu. Sekarang saya percaya kalau penyakit insomnia, faktor-faktor yang menyebabkan saya saat itu ada baik pikiran, Bu. Oh, jadi sebenarnya tuh kayak gini ya. Iya. Apapun itu tuh semua tergantung dari sugesti kita ya. Iya, Bu. Sugestinya itu yang harus dirubah. Iya. Ya. Iya. Kasihan loh masih muda begini udah nggak bisa tidur. Udah 5 tahun lagi. Cicilan motor itu sudah lunas. Jadi harus dirubah lagi ya pola tidurnya ya. Iya, Bu. Jadi lebih baik. Kalau sudah ada yang selesai, silakan ditempelkan.
Terus Jadi kalau sudah kita tuangkan ke dalam bentuk mading begini kan lebih mudah diingat ya? Lebih mudah diingat. Dan nanti Ibu tempelkan di ruangan Ibu ya. Ini seperti itu. Nah, karena kita sudah membuat kesimpulan bersama-sama tadi, Ibu ingin meminta kesimpulan Kak Nikita nih, terkhusus yang masalah tadi kita selesaikan ya. Jadi bagaimana perasaan Kak Nikita setelah mengikuti konseling ini dan tadi sudah mendengar saran dari teman-teman semua? Perasaan saya senang Ibu. Jadi buat teman-teman semua, makasih buat saran-sarannya. Kedepannya saya akan mencoba untuk lebih baik lagi dan kita harus bisa lebih baik untuk mengatur waktu dan juga untuk menghargai waktu, karena waktu yang kita sia-siakan saat ini bisa jadi itu sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang lain. Ya, seperti itu. Karena tadi terdengar itu ada beberapa teman yang betul-betul hanya membuang-buang waktu ya. Ibu juga mendengar masalah dari Nikita ini kayak Ibu bersyukur sekali begitu ya. Karena jadwal Ibu juga tidak sepadat Nikita kalau di pagi hari. Jadi seperti itu. Kalian sudah menyimpulkannya semua ya dengan baik ya. Jadi sekarang giliran Ibu akan menyimpulkan pertemuan kita di hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa akan permasalahan kita yang sama itu tidak serta harus alasannya yang sama, tidak seperti itu. Pasti dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, ada yang memang tidak begitu menghargai waktu ya, bisa dibilang seperti itu karena banyak hal yang tidak penting yang dilakukan. Sedangkan ada teman-teman yang memang dia ingin mengefisienkan waktu dengan baik, tapi memang waktunya tidak cukup ya. Nah, jadi dari sini kalian harus belajar dari kita bahwa tidak semuanya tuh orang seberuntung kita ya. Tidak semuanya seberuntung kita. Jadi walaupun satu masalah yang kita selesaikan di sini itu sudah ngena ya untuk kita semuanya. Bahkan untuk Ibu sendiri, Ibu memetik hikmah dari pengalaman di kita. Jadi seperti itu. Baiklah semuanya, karena kita sudah menyimpulkan pertemuan kita hari ini, kita merencanakan kembali ya pertemuan kita. Gimana? Karena masih banyak mau kan semuanya dibahas lagi. Dan kita juga tetap melihat perkembangan Kak Nikita ya, bagaimana setelah mengikuti konseling ini. Jadi mungkin kita bisa bertemu lagi di minggu depan dengan permasalahan yang berbeda yang kita selesaikan di minggu depan ya. Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin membagikan lembaran lagi buat kakak-kakak semua kepuasan kakak-kakak terhadap konseling kelompok ini. Ini nanti kakak-kakak tinggal checklist aja ya. Sesuai dengan apa yang kakak-kakak rasakan setelah bimbingan konseling ini. Jangan lupa tulis nama ya.
Dulu. Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk Ibu ya. Sangat memuaskan nih semuanya nih. Berarti sangat bermanfaat ya pertemuan kita pada hari ini. Jadi untuk sebelum menutup kegiatan Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa setiap manusia itu wajib bersyukur ya, walaupun itu hanya masalah waktu. Benar-benar hari ini kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya dari Kak Nikita. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menutupnya kembali dengan doa. Mungkin bisa dipimpin oleh Kak Ruth. Silakan Kak Ruth. Sebelum kita menutup bimbingan konseling kita pada pagi hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.